Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnata wa iqtada bihuda wa nasara dinah ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmatan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum wa bigudumikum. Al-Faqir ucapkan kepada seluruh dan segenap para habaib, para asatidzah, para masyayikh, para jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah, berkat taufiknya, hidayahnya, inayahnya, hirasahnya, himayahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali tergerak hati kita, ringan langkah kita, sehat afiat jasmani dan juga rohani kita, sehingga kita bisa kembali berkumpul, kita bisa kembali bersilaturahmi dalam rangka menghadiri, mengikuti, memeriahkan, menyemarakkan, meramaikan, mensyiarkan majlis rutinan yang rutin kita selenggarakan di setiap pekannya di Pondok Pesantren Rubat Huraidah ini. Semoga duduknya kita, kumpulnya kita terhitung sebagai amal ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan penyebab dihapuskan kesalahan kita, kekhilafan kita, kelalaian kita, dosa-dosa kita, sekaligus dijadikan penyebab digabulkannya hajat-hajat kita sekalian. Baik itu yang berkaitan dengan hajat pribadi kita, atau yang berkaitan dengan urusan keluarga maupun rumah tangga kita, atau hajat yang berkaitan dengan urusan usaha ataupun pekerjaan kita, dan hajat-hajat kita yang lain yang menyangkut berbagai macam urusan, dari mulai urusan agama, urusan dunia, hingga urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan tadi telah sama-sama kita awali majelis kita sebagaimana biasa dengan pembacaan tawasul, pembacaan ratib al-atas, pembacaan kisah maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kesemua bacaan itu menjadi penyebab Allah Subhanahu Wa Taala turunkan lebih banyak rahmat, barokah, maghfirah kepada kita dan juga keluarga kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pengajian kita, pelajaran kita, dan kita masih dalam pembahasan tafsir surah Yasin. Dan sekarang kita sudah sampai ke ayat yang ke-11, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Innama sesungguhnya, tundiru kamu hanya akan dapat memberikan peringatan, manittaba'a dzikra, kepada orang-orang yang ittaba'a, yang mengikuti az-dzikra, yakni Al-Qur'anil Karim, wa khasyar rahmana bil ghaib, dan juga kamu hanya akan dapat memberikan peringatan kepada orang-orang yang khasyar rahman, yang takut kepada ar-Rahman, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, bil ghaib, dalam keadaan ghaib.
walaupun tidak melihatnya. Innama tundiru man ittaba'a dzikra ay innama yanfa'u indaruk man ittaba'al Qur'an fa'amila bihi. Sesungguhnya kamu hanya akan dapat memberikan peringatan kepada orang-orang yang mengikuti Al-Qur'an, yaitu sesungguhnya peringatanmu hanya akan bermanfaat bagi orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Wa khasyar rahman bil ghaib, dan kepada orang-orang yang takut kepada Allah bil ghaib, dalam keadaan ghaib, dalam artian khafallah walam yarahu, ia takut kepada Allah walaupun ia tidak melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kepada orang-orang yang seperti itu, fabashirhu, maka kabarkanlah dengan kabar gembira. Kabar gembira berupa apa? Bimaghfiratin, berupa pengampunan dari Allah atas kesalahan mereka, atas kekhilafan mereka, atas kelalaian mereka, atas dosa-dosa mereka. Dan berikan juga kabar gembira bagi mereka-mereka itu ajrin karim, yaitu pahala yang mulia, yakni surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ikhwan fillah rahimakumullah, di ayat-ayat sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan orang-orang yang menolak dakwahnya, menolak ajakannya, menolak peringatannya Nabi SAW. Mereka ini diibaratkan orang yang terbelenggu tangannya sampai ke lehernya, sehingga kepalanya ngedongak. Dalam artian mereka ini tidak bisa ngelihat ke bawah, nggak mau ngelihat ke bawah. Karena kesombongannya mereka tidak mau menundukkan pandangannya. Karena kesombongannya mereka tidak mau menundukkan penglihatannya. Sehingga akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala jadikan di depan mereka, di belakang mereka, bahkan di sekeliling mereka dinding yang menutup mereka dari hidayahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi karena kesombongannya mereka, karena kemerugulannya mereka, karena ketekaannya mereka, karena kepala batunya mereka, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan berbagai macam kebenaran, hidayah sudah bertebaran di tengah-tengah mereka, tapi karena kesombongannya mereka, tapi karena kekeras hatinya mereka, akhirnya mereka terhalang dari hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak bermanfaat peringatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Makanya di ayat ke-10-nya Allah tegaskan wasawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Jadi sama aja buat orang-orang yang seperti itu tuh, orang-orang yang tidak mau menundukkan pandangannya, tidak mau menundukkan hatinya, dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya, merasa paling tahu, merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa paling ahli, pokoknya merasa paling-paling dah. Sama aja buat mereka, dikasih peringatan atau enggak dikasih peringatan, la yu'minun, mereka tidak akan beriman kepada Allah. Kenapa? Karena hati mereka sudah terkunci, karena pandangan mereka sudah tertutup dari hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kemudian di ayat selanjutnya, ayat yang barusan kita baca, disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, innama tundiru, sesungguhnya kamu hanya dapat memberikan peringatan, ya, manittaba'a dzikra, kepada orang-orang yang mengikuti al-dzikra. Apa itu al-dzikra? Al-dzikra adalah Al-Quranul Karim. Sebagaimana yang kita bahas sebelumnya, Al-Quran ini punya beberapa nama. Di antara nama Al-Quran adalah al-dzikra, yang artinya peringatan. Jadi
dakwahnya Nabi, peringatannya Nabi, ajakannya Nabi hanya akan dapat bermanfaat bagi orang-orang yang mengikuti az-zikra, bagi orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai peringatan, bagi orang-orang yang selalu ingat dengan Al-Quranil Karim. Bukan cuman hanya ngebacanya, bukan cuman hanya mendengarnya, tapi benar-benar mengikutinya dalam artian mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Al-Quranul Karim. Ya. Jadi kalau sekedar baca, ya, kalau sekedar dengar, Abu Lahab, Abu Jahal dengar juga Al-Quran. Bahkan mereka dengar langsung dari lisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang kafir dulu, mereka itu dengar Al-Quran. Mereka tahu Al-Quran. Sebagian mereka ada yang ngebaca Al-Quran, pengen tahu. Tapi mereka hanya sekedar dengar, sekedar baca, tapi tidak diikuti, tidak mengikuti Al-Quranul Karim. Makanya yang ditegaskan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu orang-orang yang bukan cuman baca, bukan cuman dengar, tapi juga mengikuti Al-Quranul Karim. Wa khasyar rahman, dan juga orang-orang yang mempunyai khasyah, mempunyai rasa takut. Ya. Dalam bahasa Arab, takut itu kadang dipakai kata khasyah, kadang dipakai kata khauf. Nih, indahnya bahasa Arab nih. Bahasa Arab kadang-kadang satu kata itu punya beberapa arti. Contoh seperti duduk. Duduk itu kalau dalam bahasa Arab apa? Jalasa, yajlisu, julusan. Apalagi? Qa'ada, yaqudu, qa'ada, yaqudu, qu'udan. Jadi satu kata itu bisa bermacam-macam artinya. Tapi walaupun bermacam-macam, ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, duduk ya duduk. Tapi kalau dalam bahasa Arab, antara jalasa sama qa'ada sama-sama duduk, tapi beda. Kalau jalasa itu dari berdiri terus duduk, itu namanya jalasa. Ya. Jadi kalau kita mau nyuruh orang yang lagi berdiri untuk duduk, kita sebutnya ijlis, duduk. Ya. Kalau qa'ada itu dari berbaring kemudian bangun untuk duduk. Ya. Beda gak? Beda. Yang satu dari berdiri, yang satu dari berbaring, tapi sama-sama duduk. Jadi kalau jalasa itu artinya duduk, berarti sebelumnya dia berdiri. Tapi kalau qa'ada itu dia duduk sebelumnya berbaring. Sama artinya duduk juga, cuman beda. Kalau jalasa duduknya setelah dia berdiri, kalau qa'ada duduknya setelah dia berbaring. Habis tiduran dia duduk. Nah, itu namanya qa'ada. Kalau habis diri terus dia duduk, itu namanya jalasa. Tuh indahnya bahasa Arab tuh. Dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Nah, dalam bahasa Arab takut itu diartikan khauf, diartikan khosyah. Sama-sama tuh, sama-sama artinya kalau kita terjemahkan sama-sama takut. Tapi ada perbedaan antara satu kata ini dengan kata yang lainnya, antara khauf dengan khosyah. Khauf takut, khosyah juga takut. Tapi antara khauf dan khosyah punya perbedaan. Kalau khauf itu ketakutan yang alamiah, ketakutan yang alami, ketakutan yang natural. Kayak contoh kita takut sama gelap misalkan. Kita takut sama api, kita takut sama binatang buas, ya. Itu ketakutan-ketakutan alamiah, kagak kudu diajarin yang begitu mah. Ya. Enggak kudu kita belajar, itu ketakutan datang sendiri dari diri kita, itu namanya khauf. Ya. Makanya khauf ini dimiliki juga sama hewan. Kucing di dapur nih lagi mendek-mendek mau ngambil ikan, begitu kita gebrak, lari gak? Lari. Kenapa tuh kucing lari? Takut. Itu khauf tuh, takut yang alamiah. Ya. Nggak perlu diajarin. Ya. Berbeda dengan khosyah. Kalau khosyah ketakutan
yang dihasilkan dari belajar. Ketakutan yang didasari oleh ilmu. Kenapa kita takut sama Allah? Karena Allah syadidul iqab. Karena Allah siksanya amat pedih. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang kasih kita rezeki. Karena Allah yang kasih kita kehidupan. Ya. Jadi dari kita belajar, timbullah khosyah. Timbullah rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takut nggak dapat rahmatnya Allah, takut nggak diampunin sama Allah. Jadi kita orang beriman ini harus selalu merasa tidak aman. Bukannya putus asa, bukan, harus merasa tidak aman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya kita nggak ngentengin. Supaya kita nggak ngentengin Allah, nggak ngentengin perintah Allah. Ya Allah kan maha pengasih, Allah maha penyayang. Lo karena nggak sholat sekali disiksa sama Allah, nggak mungkin lah, Allah kan maha pengasih lah, maha penyayang. Jangan kita ngerasa aman. Kalau kita ngerasa aman, wah Allah maha pengampun, ntar juga diampunin kesalahan kita, ntar juga diampunin sama dosa-dosa kita. Itu nggak boleh tuh. Kita harus selalu punya rasa khasyah, rasa takut kepada Allah, sehingga menimbulkan khusyuk kita dalam beribadah. Jadi perbedaan antara khauf dan khosyah. Kalau khauf ini alamiah, ya, alamiah, natural, ya, semuanya punya ketakutan itu. Berbeda dengan khosyah, nggak semua orang punya khosyah. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, qala ta'ala innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya, ya, yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hamba-hambanya Allah adalah para ulama. Ulama ini mempunyai khosyah, mempunyai rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dasar ilmu. Sama-sama takut, tapi takut yang pertama takut alamiah, nggak perlu belajar. Bocah kecil itu mah bisa, ya. Anak kecil juga bisa, bahkan hewan juga punya tuh rasa takut. Tapi kalau khosyah ini harus dipelajari supaya bisa menimbulkan ketakutan, supaya bisa menimbulkan khosyah dalam diri kita. Nah, yang menarik, ya, di sini Allah subhanahu wa ta'ala pilih asma ar-Rahman wa khosyah Rahman, dan orang-orang yang takut kepada ar-Rahman. Asma Allah banyak gak? Ada berapa? Ada 99. Ya. Kenapa Allah pilih ar-Rahman di sini? Ya. Wa khosyar Rahman, dan orang-orang yang takut kepada yang maha penyayang. Ya. Kok maha penyayang kudu ditakutin? Ya. Harusnya nggak usah ditakutin dong kalau maha penyayang, ya kan? Harusnya maha penyayang nggak usah kita takutin. Ya. Kita takut itu orang baik, itu orangnya dermawan, itu orangnya lembut, itu orangnya baik, dah pokoknya dah. Takut gak kita? Tapi kalau itu orangnya hati-hati, tegas, itu orangnya ya nggak ada basa-basinya, pokoknya kalau kita salah disikat, ya, baru kita takutin sama yang begitu, ya kan? Kalau sama yang maha penyayang kok mesti takut? Nah, disinilah indahnya Al-Quran. Ya. Kenapa sih Allah subhanahu wa ta'ala nggak pilih asmanya yang lebih cocok seperti Al-Mutakabbir, zat yang maha membanggakan dirinya, atau Al-Qahar, zat yang maha memaksa. Kalau wa khosyar Rahman Al-Qahar, dan orang-orang yang takut kepada Al-Qahar, Allah yang maha memaksa, itu kan kayaknya lebih cocok, tanda kutip lebih cocok, ya. Kenapa kok Ar-Rahman yang justru Allah pilih wa khosyar Rahman, dan orang-orang yang takut kepada Ar-Rahman yang maha pengasih? Kenapa maha pengasih kudu kita takutin? Nah, disinilah indahnya Al-Quranul Karim. Satu kata itu bisa memberikan banyak pelajaran. Sengaja Allah subhanahu wa ta'ala memilih Ar-Rahman, zat yang maha pengasih, ya. Jadi Allah mau ngajarin kita, kalau ama yang maha pengasih aja kita takut, apalagi ama yang maha perkasa, apalagi ama yang maha
kuat, apalagi ama yang al-mutakabir, apalagi ama yang al-qahar. Ya, Allah Maha Pengasih, betul, Allah Maha Penyayang, tapi Allah nggak segan-segan untuk menyiksa hambanya manakala hambanya sudah melampaui batas. Jadi di sini indahnya Al-Qur'anul Karim. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan gambaran orang-orang yang dapat mengambil manfaat dakwahnya Nabi, peringatannya Nabi, yaitu orang-orang yang mengikuti Al-Qur'an dan orang-orang yang khusyuk beribadah kepada Allah walaupun dia tidak melihatnya. Wa khasyar rahmana bil ghaib, dan orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah yang Maha Pengasih ya, bil ghaib, dalam keadaan ghaib, dalam artian walaupun dia tidak melihatnya. Nah, orang-orang yang seperti itu, kata Allah, fabasyirhu bimagfirati wa ajrin karim, maka berikan kabar gembira kepada mereka berupa pengampunan Allah, maghfirah Allah, dan juga pahala yang mulia, yaitu berupa surga. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kita bisa menjadi golongan yang seperti ini, yang Allah sebutkan di ayat ke-11 ini? Kan itu tujuannya, betul apa betul? Kan itu tujuannya. Jangan sampai kita masuk golongan yang disebutin di ayat-ayat sebelumnya tuh. Orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang merugul kalau dikasih tahu, orang yang teka kalau dikasih tahu, orang yang keras hatinya. Kita nggak mau seperti itu. Kita pengen menjadi orang-orang yang dapat kabar gembira berupa pengampunan Allah dan surganya Allah, yaitu orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan orang-orang yang khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan itu yang menjadi yang menjadi tujuan kita. Gimana caranya kita bisa masuk ke dalam golongan orang-orang yang disebutkan oleh Allah di ayat ke-11 dalam surah Yasin ini. Nah, agar kita menjadi orang-orang yang Allah sebutkan di ayat ini, tentunya ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu niat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu harus didasari dengan niat. Niat. Kita niat kepada Allah. Gimana caranya kita ini masuk ke dalam golongan orang-orang yang bukan cuma baca Quran, dengar Quran, tapi juga senang dengan Al-Quran, senang membaca Al-Quran, dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengamalkan isi Al-Quranul Karim. Yang pertama niat. Tancepin niat dalam hati kita, dalam sanubari kita. Ya kalau kagak niat ya susah. Ya. Ente ada niatan nggak pengen jadi orang-orang yang dapat surganya Allah? Nggak ada sih, ya susah. Yang pertama niat dulu. Ente pengen nggak dapat kabar gembira dari Allah berupa pengampunan, berupa surganya Allah? Pengen nggak? Pengen. Niat dulu. Kalau nggak ada niat ya susah. Ente pengen berubah nggak? Enggak sih, anak mah udah cocok begini-gini aja, ya susah. Ya. Yang pertama nih, niat. Karena niat ini yang nanti akan memotivasi kita. Niat, tancepin niat dalam hati kita, dalam sanubari kita. Ya Allah, jadikan hamba orang-orang yang bukan cuma dengar Quran, bukan cuma baca Quran, tapi juga jadikan hamba orang-orang yang cinta sama Al-Quran, senang dengan Al-Quran, senang membaca Al-Quran, dan juga berusaha untuk mengamalkan isi daripada Al-Quranul Karim. Itu yang pertama, niat. Nah, sesudah niat, yang perlu kita perhatikan yaitu ilmu. Yang kedua yaitu ilmu. Dengan ilmu kita bisa jadi tahu yang tadinya nggak tahu. Dengan ilmu kita bisa jadi paham yang tadinya kita nggak paham. Dan itu akan memotivasi kita
untuk menjadi apa yang seperti kita inginkan, sebagaimana orang-orang yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 11 dalam surah Yasin ini. Ilmu. Dengan ilmu bertambah pengetahuan kita, dengan harapan makin kita tahu makin semangat kita. Nah, ini pentingnya kita meluangkan waktu duduk di majelis ilmu. Ilmu-ilmu itu nanti juga akan menambah motivasi kita, akan menambah semangat kita agar kita sesuai dengan harapan kita bisa menjadi orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 11 di surah Yasin ini. Ilmu. Ya. Dengan ilmu. Nah, ini pentingnya kita duduk di majelis ilmu, ngeluangin waktu, duduk di majelis ilmu, tambah ilmu, tambah pengetahuan kita. Itu semua bisa menjadi motivasi kita. Sesudah ilmu, ya, yang juga nggak kalah pentingnya yang ketiga yaitu amal. Udah kita tahu, kita amalin. Udah kita tahu, kita praktekin dalam kehidupan keseharian kita. Yang tadinya kita nggak tahu, nah sekarang tahu. Yang kita tahu, amalin. Fa'mal walau bil usyri kazakati. Amalin, walaupun mungkin kita belum bisa ngamalin sepenuhnya. Oh, orang-orang yang mengikuti Al-Quran ini disampaikan di majelis ilmu, ciri-cirinya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ada sekian ciri. Oh, kita amalin yang bisa kita amalin. Ya. Dan berusaha untuk mengamalkan semuanya semampu kita. Ya, kalau ilmu doang nggak diamalin, al ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Kita udah tahu, kita amalin supaya ilmu kita bisa jadi berkah. Amal. Kemudian selanjutnya apa lagi? Setelah niat, ilmu, amal, apalagi yang penting? Yaitu yang keempat, yang juga nggak kalah penting, albiah, lingkungan. Lingkungan ini ya juga penting. Nah, kenapa sih anak-anak santri kalau di pondok sholatnya tepat waktu berjamaah beda sama di rumah? Karena lingkungan. Kalau di rumah kok susah banget. Ya. Kenapa sih anak-anak santri ya, di antara anak-anak sebayanya di luar sana lagi sibuk sama handphone, lagi sibuk sama game. Mereka di sini sibuk ngapalin Quran, sibuk ngapalin kitab, sibuk ngapalin pelajaran. Kenapa sih? Ya karena lingkungannya mendukung. Ya. Lingkungannya mendukung. Ya. Jadi lingkungan penting. Ya. Nah, kalau kita pengen menjadi orang-orang seperti yang disebutkan dalam ayat 11 dalam surah Yasin ini, lah kita cari lingkungan yang ngedukung. Bahasa kerennya sekarang kita cari circle yang sefrekuensi sama kita. Cari circle yang sefrekuensi sama kita. Kita pengen menjadi orang-orang yang cinta Al-Quran, yang seneng baca Al-Quran, yang bisa ngamalin Quran. Bergaulnya sama orang-orang yang jangankan baca Quran, sholat aja kagak, ya susah. Cari circle ya, yang sefrekuensi sama kita supaya saling semangat menyemangati. Ya. Pengen berubah, pengen baik, tapi bergaulnya sama yang nggak baik, ya sulit. Bukannya kita sok suci, kita sadar diri, bukan sok suci. Sadar diri kita ini lemah. Kita ini gampang kepengaruh. Kita ini punya sifat hubut taklid, seneng ikut-ikutan. Ya. Kita sadar, kita lemah. Kita sadar, kita gampang terpengaruh. Cari lingkungan yang baik. Jangan sombong. Jangan kepedean. Wah, anak mah gak bakal kepengaruh, tenang aja. Ya maaf, berapa banyak santri yang begitu keluar pondok, ya bergaul di pergaulan yang nggak baik, nggak bagus, tuh amalan-amalan santrinya hilang semua. Ya.
Yang tadinya sholat berjamaah nggak sholat berjamaah. Jangankan sholat berjamaah, akhirnya ujung-ujungnya sholat aja kagak. Karena apa? Karena lingkungan. Jadi jangan kepedean. Bukan sok suci. Wah Beb, berarti kita nggak boleh dong Beb bergaul sama yang nggak bener. Bukannya nggak boleh. Kalau ente udah mantep, kalau ente udah jejak, boleh silakan bergaul. Ya, untung-untung ente bisa ajak teman-teman ente tuh, ya dalam kebaikan. Tapi kalau ente-nya masih kenceng kendor, ngaji kadang-kadang, ke majlis kalau lagi inget, begaulnya sama yang nggak pernah ngingetin ke majlis, ya susah mau berubah. Ya, susah. Cari circle, cari pergaulan yang satu frekuensi, yang sama-sama bisa menyemangati. Kalau ruang lingkupnya kecil, namanya circle. Kalau agak gedean, namanya skena. Kalau itu skena jadi gaya, namanya culture. Cari yang punya culture sama, ya. Paham dong? Oh, cari majlis-majlis, ya. Cari jamaah-jamaah yang suka nyemangatin. Ajak teman-teman ente juga biar punya semangat ke ente. Sekarang ente ngaji sendiri, ente niatin, pokoknya tahun ini, awal tahun ini sampai Desember minimal saya bisa ngajak 10 teman saya. Ya. Minimal saya bisa bawa 10 teman saya. Kalau 10 orang aja udah 100 orang. Ya. Mulai dari mana Bib ya? Mulai dari yang ada di handphone ente. Ya, kontak ente tuh teman-teman ente pilih-pilihin. Ya. Ente pilih-pilihin, ente ajak juga. Ya. Dari 10 mungkin yang apa namanya, yang berhasil ente ajak 1-2 udah alhamdulillah. Nanti dari 1-2 tadi ngajak lagi temennya terus lagi, itu bisa jadi apa namanya, jariah yang akan terus mengalir pahalanya sampai walaupun kita udah nggak di dunia. Nah, jadi kita cari teman-teman, cari lingkungan yang bisa ngedukung keinginan kita tadi. Setelah niat, ilmu, amal, lingkungan, ya, yang nggak boleh kita lupakan juga, ya, yang juga penting, yang juga utama, yaitu doa sama Allah, mohon sama Allah, ya, agar kita diberikan keistiqomahan. Kita mohon kepada Allah agar kita bisa diberikan kemudahan untuk menjadi orang-orang yang mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi. Kita mohon kepada Allah supaya kita mendapatkan lingkungan yang baik, yang bikin kita terus istiqomah, yang bikin kita terus semangat, yang bikin kita terus bisa lebih baik, dan lebih baik lagi. Ya, doa jangan putus, doa jangan berhenti. Sebab doa silahul mukmin. Doa ini adalah senjatanya orang beriman. Ya. 6. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan gambaran kepada kita tentang orang-orang yang mendapatkan manfaat dari peringatannya Nabi, yaitu orang-orang yang senantiasa mengikuti Al-Quran dan orang-orang yang khusyuk, yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka tidak melihatnya. Kalau misalkan kita takut di depan orang itu wajar. Kita nggak maksiat, kita nggak berbuat dosa di depan orang karena ada orang, karena banyak orang, karena kelihatan sama orang, wajar. Ya. Tapi apakah kita bisa tidak bermaksiat ketika kita di kamar sendirian? Nggak ada yang melihat kita, nggak ada orang lain yang melihat kita, cuman kita sama Allah. Ya. Apakah kita bisa menahan diri kita, menahan hawa nafsu kita untuk tidak bermaksiat karena takut sama Allah? Ya, orang nggak ngelihat, tapi Allah ngelihat. Ya. Nah, ini orang-orang yang khasyar rahman. Ya. Mudah-mudahan kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kalau khauf, ketakutan,
bedanya sama khosyah, selain yang tadi disebutkan, kalau khauf, kalau ketakutan alamiah, kita takut, kita menghindar. Kayak kita takut sama api, kita kabur. Kita takut sama binatang buas, kita kabur. Itu khauf. Tapi kalau khosyah, kita takut sama Allah, bukannya kita menghindar, tapi kita mendekat kepada Allah. Justru kita mendekat, bukan menjauh. Nah itu mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang termasuk dalam ayat 11 yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Orang-orang yang mendapatkan pengampunan dan juga mendapatkan pahala yang mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Bil qabul. Al-Fatihah.